Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi dusana, kulonun. Pemirsa yang berada di rumah, alhamdulillah kita memasuki materi kali ini dalam rubrik Mimbar Budaya. Topik kita kali ini adalah tentang jatuh bangun, mengembangkan teater sekolah. Ya, sebagaimana diketahui bahwasanya perkembangan teater, dunia teater di Sumatera Utara dapat kita katakan menggembirakan. Dan hal ini menjadi soko guru perkembangan teater di Indonesia. Nah, di antara para perintis teater di Indonesia itu tidak lain juga berada di lembaga-lembaga atau institusi pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah. Nah, bagaimana sekolah bisa mengembangkan produk-produk teaternya di tengah pergulatan aktivitas sekolah dalam mengejar tuntutan kurikulum. Nah, di hadapan saya hadir seorang guru yang menggerakkan teater di sekolahnya. Beliau bernama Faridah Hanum, sarjana pendidikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Sebagaimana kami ketahui bahwasanya belum lama ini teater yang Ibu gerakan itu mendapat gelar juara umum. Alhamdulillah. Juara umum sayembara teater yang bertajuk Amuk Teater Sumatera Utara. Ya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana kesan dan pesan mendapatkan gelar juara umum itu. Oke, terima kasih, Pak. Kalau saya ceritakan sedikit, sebenarnya kesannya ya saya amat sangat terkesan. Semenjak saya mulai melatih anak-anak ini, kebetulan saya bukan perintis, saya meneruskan. Namanya Sanggar Teknos, itu dari SMK 1 Percut Setuan. Sebelumnya itu kan sudah didirikan sama guru seni budaya sebelumnya, itu di tahun 2009 kalau tak salah. Baru berjalan beberapa tahun, sepertinya gurunya ada kesibukan lain yang bikin agak mungkin kurang lancar, kurang produktif jadinya barangkali. Jadi gurunya memberi kesempatan kepada saya untuk meneruskan beliau mengajar di situ, sekaligus bisa meneruskan Sanggar Teknosnya itu. Jadi kalau saya benar-benar mulai bersama anak-anak di Sanggar Teknos itu di 2014 atau 2015 gitu, Pak. Jadi dari sekitar tahun 2015 itu memang mulai coba ikut Amuk. Alhamdulillah baru yang tahun ini dapat juara umum gitu. Biasanya paling 1 piala atau 2 piala, satu dua kategori, atau bahkan pernah nggak dapat juga pernah, Pak. Jadi alhamdulillah yang kali ini dapat juara umum. Gitu. Nah, bisa dijelaskan dari juara umum itu apa-apa saja yang diperoleh sehingga bisa mendapat gelar juara umum itu? Ya, untuk juara umum itu alhamdulillah kami mendapatkan kategori juara terbaik 1,
Untuk monolog juara terbaik 1 juga. Kemudian ada aktor terbaik, aktris terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, penyutradaraan terbaik, sama artistik terbaik. Oh ya. Jadi bagaimana respon anak-anak, kemudian respon sekolah mendapatkan gelar itu? Kalau respon anak-anak sangat senang sekali sebenarnya, Pak. Apalagi ini kan termasuk anak baru juga. Angkatan-angkatan sebelumnya yang di lomba-lomba sebelumnya sudah pada tamat, ini angkatan baru. Jadi mereka senang sekali, masih cukup awal hitungannya. Sebenarnya mereka masih cukup awal, dapat piala sebanyak itu mereka senang sekali gitu, Pak. Terus kalau untuk sekolah, alhamdulillah dapat apresiasi yang baik juga dari kepala sekolah, walaupun saya belum bertemu langsung sama kepala sekolah, tapi disampaikan lewat wakak kesiswaan. Beliau sangat senang, beliau bangga gitu. Alhamdulillah. Cuma memang saya sendiri secara pribadi tidak terlalu berharap apresiasi yang luar biasa dari sekolah juga, karena memang kebetulan sekolahnya kan SMK teknik gitu, Pak. Jadi memang untuk seninya kan kami sendiri nggak bisa nuntut banyak gitu, Pak. Karena rata-rata mereka sendiri memang fokusnya di mapel-mapel kejuruan gitu, Pak. Atau mereka ikut LKS yang memang lombanya khusus dengan teknik gitu, Pak. Jadi ini dapat apresiasi yang begitu saya saja sudah merasa luar biasa juga sebenarnya, Pak. Nah, di sini uniknya bahwasanya ternyata teater sekolah ini khusus adalah di sekolah menengah kejuruan ya, sekolah teknik. Nah, yang biasanya kan kita kenal siswanya itu ya, kalau siswa teknik itu ya bagaimana. Nah, kemudian bagaimana dia membagi waktu. Nah, bagaimana bisa memotivasi mereka untuk berkiprah di teater ini? Memotivasinya sih memang kalau niatan melatih ekskul khususnya teater di sekolah itu kan memang nggak minta mereka jadi aktor gitu ya, Pak, nggak minta mereka jadi aktor hebat atau aktris hebat gitu, minimal bisa melatih mereka percaya diri gitu, terus membangun mentalnya, terus membangun jiwa kompetisinya gitu. Jadi dari sebatas lewat itu dulu mereka semangat gitu, karena memang tidak diiming-imingi untuk jadi aktor gitu. Kebetulan memang ada beberapa jurusan baru di sekolah, Pak. Apa itu? Memang jurusannya itu menuntut mereka banyak tampil di layar kaca, di kamera gitu, Pak. SPTV, broadcasting gitu, Pak. Jadi dari situ juga jadi alasan untuk ajak mereka. Ini kan kalau mau tampil di depan kamera harus pede nih. Boleh loh kita belajar PD-nya itu lewat teater gitu misalnya, Pak. Jadi salah satunya yang seperti itu. Atau beberapa yang jurusannya mungkin kayak TPTU gitu, Pak, yang berhubungan sama AC dan lain-lain yang tidak ada hubungan sama kamera. Kadang motivasinya sih, kalian kan nanti ini tamatnya fokusnya ini kalau bisa langsung kerja gitu. Kan kalau kamu cuma bisa di keahlian kamu tapi berbicara kamu nggak lancar, kamu kurang pede gitu, kan pasti jadi kendala gitu. Jadi boleh yuk masuk teater supaya nanti paling nggak kamu lebih berani kalau mau ngomong sama klien gitu misalnya gitu kemarin sih, Pak. Beberapa motivasinya seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu masuk di teater, mereka banyak yang cukup serius memang mau jadi aktor gitu, Pak. Gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Ana, ada nggak keinginan mereka yang mau jadi aktor tuh ada nggak yang tersalurkan setelah dari sekolah itu? Sejauh ini sih belum, Pak. Belum langsung jadi aktor, tapi memang beberapa sudah jadi ada motivasi untuk, Bu, kayaknya nanti aku mau ambil jurusan film deh, gitu. Kadang-kadang beberapa sudah ada yang ngomong seperti itu, gitu, Pak. Tapi saya belum dengar ada yang akhirnya jadi aktor benar, mungkin karena saya masih baru, yang teknos dari awalnya mungkin barangkali ada gitu, Pak. Tapi yang saya belum sih, Pak. Ya, maksudnya yang mungkin dari sekolah setelah tamat itu ada nggak yang melanjutkan studi gitu ya, kuliah gitu ya? Yang memang mengambil keaktoran gitu atau mengambil dari sini pertunjukan? Ada, gitu. Pak, ada. Tamat sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, Pak. Namanya Zuhair Aska. Memang dia aktris juga, jago baca puisi juga. Bahkan sampai sebenarnya waktu kesiswaan kami sekarang masih mengharapkan ada penerus Aska ini, Pak. Tapi memang belum ketemu yang bisa seperti Aska baca puisinya gitu. Sekarang Askanya kuliah di Unimed jurusan seni pertunjukan, Pak. Oh gitu. Nah, kira-kira kan bagaimana lah pengalamannya, mungkin kendala-kendala gitu yang sering dijumpai
di lapangan ya untuk memotivasi mereka ini, memotivasi siswa itu untuk turut serta menghidupi teater ini? Kalau saya sebenarnya lebih ke ngasih contoh gitu Pak, ngasih contoh semangatnya. Jadi biar mereka semangat, karena anak-anak ini kan kadang suka yang kalau misalnya main sedikit gitu, Bu, kepala sekolah nggak lihat nih, Bu, ini nggak ada yang lihat dari sekolah gitu. Sementara saya sendiri memang tidak pernah minta gitu, karena memang ya itu tadi Pak, karena kita sekolah teknik, jadi memang untuk seni kan mungkin belum jadi yang utama gitu Pak. Jadi tapi saya sendiri ke mereka juga tetap dimotivasi ke mereka, tapi saya juga bolak-balik bilang, walaupun kepala sekolah mungkin kali ini belum bisa nonton, nggak apa-apa loh, kepala sekolah tetap akan tahu ini gitu. Buktinya yang menang kemarin itu kan diapresiasi gitu kan Pak. Pokoknya diomongin gitu supaya mereka tetap semangat gitu. Dan saya memang nggak pernah mau minta bener-bener sama sekolah, karena takut tertuntut juga gitu Pak. Jadi takut nanti saya yang jadi nuntut anak-anak gitu. Agak khawatirnya itu. Jadi saya milih ngalir aja. Anak-anak yang penting dimotivasi, karena memang bukan fokus mau jadi aktor gitu. Yang penting mereka mentalnya tertempa, terus bisa lebih percaya diri. Itu dulu sih Pak. Kalau bisa jadi aktor mereka bonus gitu Pak. Nah, jatuh bangunnya sebuah komunitas gitu, antara lain mungkin disebabkan dari ketersediaan anggaran. Nah, bagaimana kira-kira Sanggar Teknos ini membangun melalui anggarannya? Oke, kalau untuk anggaran, kami Pak memang tidak ada anggaran khusus dari sekolah untuk buat pementasan misalnya gitu Pak. Tapi alhamdulillahnya kami punya sekolah teknik yang memang jurusan tekniknya banyak, apa yang kami perlukan itu ada semua gitu Pak. Misalnya kami memang tidak dikasih dana ini untuk buat properti, untuk buat set panggung misalnya. Tapi kami tinggal datang ke bengkel furniture, kami udah izin sama Waka Sarana dan Prasarana. Kami tinggal ke situ cari yang memang kami butuhkan, nanti bisa minta tolong buatkan gitu Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang anak-anak kan suka bandingin sama sekolah lain gitu Pak. Mereka tuh dikasih uang tuh Bu buat pementasan, dikasih uang tuh buat lomba gitu. Mungkin kami tidak langsung dikasih uang untuk buat ini gitu, tapi semuanya ada di sekolah gitu Pak. Perlu cat pun nanti di bengkel mana pasti ada, kami tinggal minta aja gitu Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi untuk melengkapi properti itu bisa dari lingkungan sekolah itu aja Pak. Jadi tidak menjadi suatu keluhan lah tentang penyediaan anggaran ya. Nah kemudian ini kan teater sekolah ini kan dibatasi bahwa siswa itu harus menyelesaikan sekolahnya gitu kan. Nah kan bisa jadi ini kan bisa memberatkan orang tua. Nah bagaimana kira-kira dukungan orang tua siswa terhadap kegiatan teater ini? Oke, ini saya rasa pun memang masalah dari zaman saya sekolah juga dulu banyak orang tua yang kurang mengizinkan gitu ya Pak. Kalau pulang sekolah ada kegiatan lagi yang pulang sampai sore, bahkan kadang malam gitu. Tapi syukurnya yang sekarang, alhamdulillah mereka diizinkan. Saya juga bolak-balik bilang sama mereka, yang penting sama orang tua itu jangan pernah bohong. Jujur aja gitu. Saya rasa kalau memang kamu tidak pernah bohong, terus kamu izin untuk acara yang positif, nggak mungkin nggak dikasih gitu. Kalau kamu akhirnya nggak dikasih, barangkali mungkin orang tua kamu memang ada kekhawatiran tertentu. Misalnya barangkali kamu pernah bohong gitu. Jadi orang tua kamu tidak percaya, atau mungkin belum paham. Ini kita ngapain, nanti pulang bagaimana, jalan pulang ke rumah. Kadang-kadang kan yang dikhawatirkan orang tua sering jalan pulang gitu ya Pak. Jadi kadang-kadang memang tetap komunikasi sama saya juga. Jadi nanti orang tuanya mudah-mudahan percaya kalau langsung ke gurunya gitu kan Pak. Terus kalau untuk sekolah mungkin sama juga ini Pak, dijelaskan juga. Alhamdulillah sekolah kami sudah masuk sekolah pusat keunggulan. Kita sudah masuk sekolah penggerak juga. Di Indonesia? Untuk ini Pak, statusnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Indonesia gitu. Di Indonesia. Sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak. Gitu. Alhamdulillah gurunya juga beberapa guru penggerak. Jadi kita juga pelan-pelan menerapkan Merdeka Belajar itu tadi. Gitu. Jadi salah satunya kan bisa memfasilitasi anak-anak mengembangkan potensinya juga. Jadi itu bisa jadi alasan juga jelaskan ke orang tua, kalau misalnya orang tua yang
mungkin lebih khawatir gitu. Jadi ketakutan-ketakutannya bisa dijawab gitu Pak. Untuk Ya. nilai juga seperti itu. Ya mungkin karena menjadi sekolah penggerak ya, di tengah di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang melanda, termasuk sekolah itu. Nah ini bagaimana kira-kira persiapan latihan anak-anak gitu ya? Bagaimana? Memang sekolah memang membantu ya, memfasilitasi latihan, membolehkan begitu dipakai tempat latihan gitu. Alhamdulillah diizinkan Pak, cuma memang kita sering lapor. Hari ini misalnya beberapa orang yang latihan, pokoknya nggak dikasih terlalu banyak dan kalau bisa jangan terlalu lama gitu Pak. Paling 2-3 jam paling lama. Sudah kalaupun gitu, berapa orang nanti itu daftar nama-namanya juga akan diberitahu saat minta izin gitu Pak. Oh begitu. Nah kembali ke pengalaman mengikuti festival kemarin itu, kira-kira sejauh mana persiapannya ya kan supaya pemirsa tahu ya, mungkin ini kan ada pembina teater sekolah juga di Indonesia gitu ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman lah bagaimana kiatnya begitu. Kalau persiapannya memang saya agak ini sih kemarin Pak. Kalau mungkin beberapa teman-teman saya yang melatih di sekolah lain kadang mereka latihannya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Kami memang kalau latihan rutinnya itu seminggu 2 kali Pak. Tapi kalau udah mau mentas ditambah waktu latihannya. Kebetulan kemarin kami sudah mulai latihan setiap hari sejak pertengahan Januari Pak. Karena kebetulan memang sebagian besar yang ikut lomba itu anak kelas 11 yang lagi PKL Pak. Jadi mereka PKL pulangnya juga sudah sore. Jadi kita latihan sepulang mereka PKL. Sepulang PKL, jam berapa itu? Rata-rata menjelang maghrib Pak. Menjelang maghrib baru mulai latihan? Baru mulai latihan, tapi itu memang sudah sepakat. Sudah izin orang tua juga, izin sama sekolah izin juga. Sekolah. Izin sekolah. Jadi di sekolah itu latihannya pada malam hari? Malam hari. Diizinkan? Alhamdulillah diizinkan. Ini dahsyat ini. Di sini kadang-kadang dukungan sekolah itu yang tak terlihat gitu ya kan. Nah, saya rasa begitu. Kemudian bagaimana selanjutnya setelah mengikuti festival ini, mungkin apa mau dibuat oleh Sanggar Teknos ini? Oke. Anak-anak memang juga sudah pengen buat pementasan tunggal gitu sebenarnya Pementasan tunggal ya? Tapi mungkin masih pelan-pelan dibuat. Itu setiap tahun ya agendanya? Harusnya sih niatnya setiap tahun Pak. Tapi karena memang sempat pandemi, jadi kita nggak bisa mentas juga, jadi nggak setahun sekali Kak. Kalau memungkinkan kami mentas gitu. Ini masih mau nunggu-nunggu juga, memungkinkan nggak ini ajak anak-anak yang lain nonton gitu. Nanti kan, soalnya kan kawan-kawan mereka juga yang diutamakan akan nonton gitu Pak. Jadi masih lihat perkembangannya juga, tapi ada rencana untuk buat pementasan tunggal. Nah kalau pementasan tunggal itu biasanya di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah kami Pak. Di luar sekolah? Dan penontonnya dari sekolah itu sendiri atau? Sebagian besar dari sekolah memang, tapi kita mengundang yang dari luar sekolah juga. Khususnya kadang kita undang juga komunitas-komunitas teater dari sekolah lain gitu Pak, yang diundang beberapa gitu. Nah itu pembiayaannya bagaimana? Apakah penjualan undangan atau bagaimana? Kita dari penjualan tiket Pak. Oh istilahnya penjualan tiket gitu ya, untuk biaya produksi ya? Iya Pak. Itu bantuan sekolah bagaimana? Kebetulan sekolah mendukungnya tidak finansial sih Pak. Hanya tapi fasilitas. Fasilitas mereka mengizinkan, silakan. Gitu ya? Mau ajak anak-anak di sekolah itu nonton juga silakan, kerja sama guru lain juga silakan. Nggak dibatasi memang. Gitu. Nah, pemirsa, kebetulan Ibu Farida ini memang selain seorang guru ya, guru seni budaya di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Dia ini juga sebetulnya dikenal sebagai pembaca puisi terbaik juga di Sumatera Utara. Mungkin bisa baca puisi dulu untuk hadirin, untuk para pemirsa yang berada di seluruh Indonesia. Ini mungkin boleh deh Pak. Yang coba. Mungkin terlintas di pikiran yang kebetulan kemarin ada anak-anak yang ikut lomba. Jadi sempat melatih dikit, jadi agak ingatnya sama puisi ini nih Pak. Di acara yang sama, sama lomba teater itu ada lomba baca puisinya juga. Jadi ada anak-anak yang ikut. Itu sih tadi niatannya pelan-pelan mau buat anak ini kalau bisa
bahkan lebih bagus daripada alumninya yang si Zuhair Aska yang memang sudah tamat. Itu pembaca puisi kita sebelumnya di Teknos gitu Pak. Jadi gitu. Ada anak yang memang berbakat. Dia mau mungkin ya? bakatnya belum terlalu nampak, tapi maunya besar sekali. Saya rasa nomor satu yang penting mau dulu gitu ya Pak. Jadi kemarin dia kebetulan baca ini. Masih merdekakah kau Indonesia? Karya M. Raudah Jamba. Masih merdekakah kau Indonesia? Setelah kau rajut usia dari debu-debu jalan raya, dalam kaleng rombeng recehan angka milik pengemis belia yang mendendangkan kidung lara bersama hembusan dupa dari oplet tua. Masih merdekakah kau Indonesia ketika musyawarah berubah dari mufakat menjadi siasat? Ketika wakil rakyat lebih mewakili penjahat, ketika gedung dewan lebih mirip kandang hewan, dan ketika pejabat negara tega menjadi pengkhianat bangsa. Masih merdekakah kau Indonesia dalam kemerdekaan yang kau sendiri tak paham maknanya? Karena matamu telah dibutakan dan mulutmu disekat rapat-rapat, serta telinga cuma sekedar bunga tanpa rupa. Masih merdekakah kau Indonesia? Padahal telah banyak disumbangkan darah dan air mata, dan berjuta nyawa yang akhirnya cuma sekedar warna luka. Masih merdekakah kau Indonesia? Itu kira-kira Pak. Luar biasa. Waduh, ini puisinya sangat kritis, yang sangat sangat dekat dengan situasi kita sekarang ini, ya kan? Yang langka minyak goreng, ya kan? Yang macam-macam gitu. Memang ternyata seniman itu bebas ya berekspresi untuk melakukan kritik ya terhadap kekuasaan. Katanya merdeka tapi tidak merdeka. Katanya belum merdeka ya Pak. Masih dijajah secara ekonomi gitu ya oleh kapitalisme. Nah, baiklah pemirsa yang berada di rumah, tidak terasa waktu kita sudah sudah mendekati titik akhir gitu perbincangan kita dalam rubrik Mimbar Budaya gitu. Memang perkembangan teater sekolah ini diantaranya adalah bagaimana untuk membangun karakter ya, membangun karakter siswa di sekolah begitu. Nah, pembangunan karakter siswa ini adalah diantaranya melalui seni budaya. Nah, dalam seni budaya ini antara lain adalah melalui aktivitas teater, begitu. Dan komunitas Sanggar Teknos SMK Negeri 1 Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang ini ternyata mampu berbuat di antara kesibukan-kesibukan gurunya dan kesibukan-kesibukan siswanya. Ya, tahulah SMK namanya, ya kan? Kelas 2 sudah harus ke lapangan, harus praktek PKL gitu. Nah, di sela-sela kesibukan itu mereka bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang namanya teater. Dan alhamdulillah mereka baru saja meraih gelar juara umum. Barangkali sampai di sini perbincangan kita dalam rubrik Mimbar Budaya. Sampai bertemu pada topik berikutnya yang lebih hangat lagi. Saya Suyadisan
selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja, pada Pak Jalaluddin, Pak Ngatirin, dan rekan-rekan sekalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana, kulon nuwun.